Ya, Presiden SBY mengumumkan bahwa dia akan berdampingan lagi dengan seorang JK untuk pemilu 2009. Apa Ya. komentar Anda? Saya jelaskan dalam ditanya bahwa kami 4 tahun bekerja sama dengan baik. Dengan baik? Ya. Nggak ada retak dikit pun? Dalam kehidupan tidak, tentu ada saja suatu perbedaan-perbedaan cara pandang, tapi itu tidak berarti retak. Tidak berarti retak, Tidak, ya? tidak. Suami istri pun kadang-kadang ada perbedaan cara pandang, keluarga pun tidak. Tapi itu tidak berarti, itu justru dinamika untuk lebih baik. Tapi partai Anda Golkar belum bicara tentang calon presiden, belum bicara calon wakil presiden. Bagaimana ini? Itu sudah kita putuskan. Dan sebenarnya partai-partai lain juga yang sama. Satu-satunya yang telah memutuskan presiden cuma PDI saja. Yang lain tidak. Even Partai Demokrat secara resmi belum, katakanlah gitu kan. Setelah kita katakan kita tunggu pemilu legislatif agar nanti betul-betul mantap secara bersama calon presiden, wakil presiden itu pada waktunya. Karena lebih duluan legislatif daripada. Jadi nanti masih tunggu dulu lihat hasil lagi. Iya. Tahun lalu, 5 tahun lalu juga begitu. Ya, tapi dulu berbeda. Iya. Bapak JK dulu maju lewat Partai Demokrat. Betul. Padahal Golkar, Demokrat Bola Bintang dan PKP. Iya, Golkar calonkan yang lain. Iya, betul. Sekarang kan tidak bisa demikian karena ketua umum. Iya, betul. Ya, Golkar akan memutuskan pada waktu ini. Pada waktunya. Kalau nanti tidak putusin SBY JK berpartner bagaimana? Ya, pokoknya keputusan partai lah tentu yang tertinggi memutuskannya. Kita putuskan itu. Kita melihat pemilunya, melihat kenyataannya. Juga ada pragmatisme dan banyak pertimbangan lah. Yang tentu yang terpenting bagaimana kita mengabdi kepada bangsa ini secara baik. Apakah seluruh kemampuan menyelesaikan konflik yang kita bicarakan panjang lebar dan mendalam tadi membantu membangun citra seorang kita? Saya tidak berpikir citra sebenarnya. Setiap menyelesaikan soal saya selesaikan soal ampun, tidak berpikir ini saya karena itu akan tidak. Saya tidak menyelesaikan Aceh betul-betul tidak berpikir tentang citra itu. Bahwa citra itu kemudian diapresiasi, usaha itu diapresiasi, alhamdulillah. Ya. Tapi bukan itu maksud niatnya. Bukan itu niatnya. Bukan niatnya. Bukan untuk mengumpulkan credit point begitu? Bukan. Bahwa itu kemudian terasosiasi, ya saya bersyukur juga, berterima kasih atas penghargaan apa saya. Tapi saya tidak memburu bintang-bintang atau apa, tidak. Karena yang lebih di atas tentu bintangnya lebih hebat daripada bintang manusia. Tapi ada yang menilai seperti itu. Ya saya bersyukur, alhamdulillah tentu. Pasti setiap prestasi orang dihargai. Pasti. Prestasi siapa saja kita menghargai. Apakah sebagai orang yang memimpin partai besar Golkar, apa cukup puas cuma jadi wakil? Tidak pengen jadi presiden? Setiap orang tentu punya cita-cita. Tapi di atas semua itu ialah sampai di mana pengabdian kita yang terbaik. Bahwa kita tidak pungkiri bahwa semua orang punya cita-cita yang terbaik. Tapi kita juga tentu melihat suatu komposisi politik yang real di masyarakat. Kita juga lihat daripada aspirasi-aspirasi yang timbul. Kita melihat kekuatan, kita melihat juga koalisi. Banyak pertimbangan. Tidak hanya ini. Pengalaman yang lalu juga begitu. Partai terbesar Golkar dan PDI toh tidak menggambarkan hasil seperti itu. Jadi banyak pertimbangan sebenarnya, bukan hanya satu. Apakah banyak sekali partai ini yang mendukung terciptanya suasana yang harmonis ya? Tidakkah lebih banyak konflik? Banyak partai ikut pemilu, ya. Tapi yang
punya kursi pada akhirnya di DPR kan maksimum 8 atau 9. Kenapa kita tidak bikin aturan yang keras mengenai threshold ini? Bapak sebagai orang yang punya partai besar. Sebenarnya threshold itu makin lama makin tinggi. Sulit, ya makin sulit. Ya. Sama dengan di samping threshold daripada partai ada parliamentary threshold 2,5%. Jadi banyak nanti orang punya kursi di bawah 14 orang dia mati sendiri partainya. Jadi itu juga salah satu seleksi. Seleksi. Iya, seleksi. Jadi Golkar sendiri kasih target kayaknya kok tinggi amat 30%. Yakin tercapai itu? Namanya target mesti lebih baik daripada sebelumnya kan. Tapi kayaknya kelewatan tingginya. Saya yakin dengan pemilih tradisional selama ini kurang lebih 22%. Artinya yang dimaksud itu situasi apapun Golkar 22%. Dihantam kiri kanan tetap. Dihujat pun dia. Hujat pun 22%. Jadi secara perkiraan analitik itu dengan sistem yang baru, suara terbanyak yang kita bersama-sama Ketua Dewan Penasihat Suraya Paloh mendorong itu, kemudian juga semangat yang tumbuh akibat itu, saya yakin. Dan kemudian Golkar sebagai partai pendukung pemerintah di mana situasi lebih baik, terkecuali kalau ini krisis berkepanjangan, tapi bukan masalah kita, bukan karena kita, ya, umum. Itu situasi lebih baik terus menerus, itu juga pasti mendapat apresiasi dari masyarakat dan itu akan menambah suatu, sehingga saya yakin bahwa itu sangat kita optimis untuk mencapai. Jadi 1 jam telah berlalu, ya, masalah besar mengenai konflik dan keutuhan bangsa telah kita bicarakan, dan pemirsa, sampai jumpa pekan depan.